Ciatarala otoy balok na ciatarala, bola may balok na ciatarala, suloy mamalkang ito. Bismillah, suroy bacay 768 kali. Ya ko nabaca mo ito setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nahajatkan untuk irogagan na melo na balok tarala ito. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na ya buat tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burah malasay. Kalau hikmah mabura bahkan mati ke setan asa ngalen atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah komalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Naniki umatku nakan nalasa sesusiwan ni sita dosa ana nasusu Allah Taala. Jadi mariomi komalasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo puy kulang-ulangi malasa sa ilam ni. Ramagam na po yung tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak Pak, mampat di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya kumalasaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medicine. Kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kita dipakai ya ku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya ku ya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasai wala sa patamba tepak talenga sa baraka muloi. Kalau ikay ujian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun na rekodin mo paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa kilala WC, makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarak selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ia na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi ten akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi engkau pak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini.
Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mapuncaw. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, waddail akbari, dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomat dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam fadilah amal. Ini hasan. Agana sanabidda. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga koi pigau natolak dale 40 sona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan makoi. Kacamata, baju na itu. Terutama makun raya, daster na. Kau kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dai gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa melulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu, ya panawat di mapatarala kok sore pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar, Pak. 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya. Makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati, Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bahkan kuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiru batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukoy pa angkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matobak. Supaya ia rokan ukoy laga ko takalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabi tanat yangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas.
Biasa tuh tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau pala pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica monro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia ko bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak non rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot teriolo karena ada ilmunya. Malai caming natarok kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makoye. Makoda wa kada alabando cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ia miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka to pak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid.
Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na dega na tamparan moto melo dia ku guru tak. Dega di ku pun. Mereka rewa, kaya guru tak tampo tilalam mita. Ya wanang kangulungi. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dale mo to. Ang kasilo milo maka si urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Qur'an ayat memang to rampe pung Allah Taala meto pawi. Eta. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadira kana nah ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana gennai nakiborangi kamar di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dok na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak polis saliwan na paling nama katani kuncina denasu yo pidi kong kana tanah darah ya lingkon motor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau na bawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an. Ayat. Tungkat-tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamarae. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polekin roy. Agana sa Maryam huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampay panorang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polekin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah akasana anna laki hasa." Maka da huwa min indillah. "Anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin." Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka dama ni "Inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab." Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di milau anak mi na dia nang kanai terima magi ya nak makundra kundra ya ni terima barat kita nia boleh na sabari iya onron ya makanya na sura na petu makana asuko kutunia tama sura mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak pun matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria napana podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin
tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota mo milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja taki gua corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Oh dia toko bandren dalam meri masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamar. Baru ke toko kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimunjabah. Ini baru bicara tempat. Oke, mencabik ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren, di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia guru Tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang yang nareko mati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya? Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjaufalai. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah fi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar,
bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita kumpul langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikiralo. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak. Ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri maka ada macam apa ogi. Ada 5 cawe di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dongeng Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di semisangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isa nalino wadi mo patama.
Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langi pertama kotilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin, betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngamennya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kega Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decingagana lino tacine tilawi talisar Qur'an. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Jadur Rahman modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagana lino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya kok motor, ilah motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan lino macinai. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji decingat toka pokok ko suri munri. Aja ta calla ka gara-gara ibilawe. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasawuf iya mitu tau misang isak na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Iya na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan minta ini tu nilau, ya ku bupati nilau bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.